Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 119 ayat 73 sampai 80. Mari kita dengarkan. Demikian bunyinya. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatimu tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menyimpan dalam hati, mengerti dalam pikiran, dan menjadi pelaku firman dalam keseharian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah pencipta. Dan pemazmur membuka diri untuk dipelajari, dibaca, dimengerti orang lain. Sebab pemazmur senantiasa mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Tuhanlah yang menghiburnya, Tuhanlah yang meneguhkan imannya, dan melalui firman Tuhan, Taurat Tuhan, hatinya bergemar dan memiliki alasan-alasan yang logis, serta hidup di dalam kewaspadaan dan sungguh-sungguh menjadi saksi kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari Mazmur 119 ayat 73-80 ini, yang dibuka dengan pengakuan yang mendalam. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Biarlah aku pengertian supaya aku belajar perintah-perintah-Mu. Dalam hal ini, pemazmur menegaskan dua aspek penting. Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan yang bergantung secara penuh dan mutlak padanya. Tentunya secara biblika, hal ini menggarisbawahi bahwa teologi penciptaan yang personal, bagaimana manusia bukan hasil kebetulan, melainkan karya tangan Allah yang penuh hikmat. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan dorongan untuk memahami hukum Allah sebagai dasar hidup. Keterkaitan antara penciptaan dan ketaatan memperlihatkan bahwa tujuan penciptaan manusia bukan sekedar eksistensi biologis, tetapi relasi moral dan spiritual dengan Sang Pencipta. Dalam bagian ini, Matthew Henry menafsirkan mengenai doa seorang murid yang sadar akan kebergantungannya pada Allah dalam pembentukan moral dan spiritualnya. Menurutnya, pemazmur tidak hanya mengakui bahwa Allah menciptakannya secara fisik, tetapi juga bahwa Allah memiliki hak membentuk jiwanya melalui firman dan penderitaan. Di sini dinyatakan jelas bahwa Dia yang membentuk tubuh kita berhak membentuk hati kita. Seperti yang tertulis dalam ayat 75, Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Adalah bentuk kebaikan Allah yang mendidik, bukan menghukum. Matthew Henry menekankan manusia yang diciptakan oleh Allah hanya dapat menemukan kesempurnaannya bila dibentuk ulang melalui firman dan kasih setia Allah. Hal ini jugalah yang diungkapkan oleh Herman Bavinck ketika menelusuri ayat 73 sampai ayat 80 Mazmur 119. Bavinck mengungkapkan bahwa kesinambungan antara teologi penciptaan dan penebusan. Ia menekankan bahwa Allah yang menciptakan manusia juga memelihara dan menebusnya. Penderitaan dan disiplin ilahi bukanlah penyimpangan dari kebaikan Allah, tetapi perwujudan dari providentia Dei, pemeliharaan Allah yang aktif dalam membentuk karakter umatnya. Bavinck menyebut bahwa penciptaan dan providentia adalah dua sisi dari satu karya Allah yang berkelanjutan. Allah yang membentuk manusia
dari debu juga terus membentuk hati melalui pengalaman dan firman Tuhan. Dengan demikian, Mazmur ini menampilkan struktur teologis yang utuh, ciptaan yang tunduk, firman yang mendidik, dan pemeliharaan Allah yang menebus. Sementara itu, R.C. Sproul menyoroti bagian ini melalui lensa The Holiness of God, kekudusan Allah yang menuntut respons penuh ketaatan. Menurut Sproul, kesadaran bahwa Allah adalah pencipta yang kudus menuntun pemazmur, termasuk kita tentunya, pada kehidupan takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut kepadamu akan melihat aku dan bersuka cita karena aku berharap kepada firman-Mu. Sproul menafsirkan bahwa ketaatan sejati lahir dari pengenalan yang benar akan kekudusan Allah, bukan sekadar kewajiban moral. Dengan demikian, penderitaan dan pengajaran ilahi menjadi sarana Allah untuk menanamkan kekudusan dalam diri umatnya. Ketaatan adalah hasil dari pengaguman yang mendalam terhadap kekudusan Tuhan, bukan ketakutan semata. Nah, mari kita telusuri apa makna dari Mazmur 119 ayat 3-80 ini. Dari sini kita bisa melihat dan memperhatikan nilai penghiburan dan solidaritas. Pemazmur tidak menolak penderitaan, melainkan melihatnya sebagai jalan untuk mengalami kasih setia Allah. Khususnya pada ayat 76 dituliskan, biarlah kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Dalam bagian inilah kita bisa memberikan sebuah pemikiran yang mendalam mengenai kasih Bapa yang mendidik, Allah yang bekerja melalui penderitaan, dan suatu kekuatan bahwa penderitaan menjadi sarana penyembahan, di mana orang percaya memuliakan Allah, bahkan dalam kesakitan sekalipun. Pemazmur berdoa agar orang congkak yang memfitnahnya dipermalukan, tetapi bukan untuk pembalasan, melainkan agar pembenaran Allah ditegakkan. Dalam hal ini, doa untuk pemulihan keadilan. Doa untuk menunjukkan keadilan Allah sebagai bagian integral dari kasih-Nya, yang dikaitkan dengan konsep coram Deo, bahwa setiap penderitaan, tuduhan, dan fitnah menjadi ujian integritas iman yang hidup di bawah pandangan Allah yang kudus. Dan di sini kita menunjukkan kerinduan akan persekutuan orang-orang yang takut akan Tuhan, menandakan pentingnya komunitas iman yang saling menguatkan di tengah-tengah penderitaan. Dan di ayat terakhir dituliskan, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-Mu supaya aku jangan mendapat malu. Menandai puncak spiritualitas seorang Kristen, ketulusan hati di hadapan Allah. Bagian ini memberikan kepada kita satu pengajaran yang penting, bagaimana kita seharusnya melakukan segala sesuatu dengan tulus. Bagaimana kita hidup memiliki buah dari kasih karunia yang bekerja melalui firman. Dan ketulusan bukan kesempurnaan moral, tetapi sikap hati yang terus disempurnakan oleh kasih Allah. Ketaatan dan pengharapan berpadu dalam relasi yang mendalam antara ciptaan dan penciptanya, di mana manusia yang lemah dipulihkan untuk memantulkan kebaikan dan kekudusan Allah melalui hidup yang setia. Sebab itu mari kita terapkan pengajaran dari Mazmur 119 ayat 73-80 untuk kita menyadari akan Allah sebagai pencipta dan pembentuk hidup. Penderitaan, kegagalan, atau ketidakadilan sosial hendaknya dilihat bukan sebagai tanda kutuk, tetapi sebagai kesempatan untuk dibentuk menjadi manusia yang lebih serupa dengan Kristus. Kita, saya dan saudara sebagai gereja dipanggil untuk menanamkan teologi penciptaan yang berintegrasi dengan penebusan dan pemeliharaan, bahwa setiap aspek kehidupan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, di rumah, di masyarakat, di dalam pekerjaan kita, harus dijalani coram Deo di hadapan Allah yang kudus. Dalam masyarakat kita yang cenderung pragmatis dan materialistik, kita sebagai orang Kristen perlu meneladani pemazmur, menjadikan firman Tuhan dan kasih setia Allah sebagai sumber penghiburan dan arah moral dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan berintegritas. Kiranya saya dan saudara menerapkan firman Tuhan ini, tidak hanya mengerti dan memahami secara kognitif. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Amin.